Di tengah situasi global yang terus memanas, meningkatkan kualitas pertahanan adalah hal yang wajib dilakukan. Dan itulah yang ditunjukkan Indonesia saat ini. Salah satunya di area udara. Gak main-main. Demi memiliki jet tempur generasi kelima, Indonesia pada Selasa 29 Juli akhirnya secara resmi menandatangani pembelian 48 jet tempur KAAN dari Turki. Ini adalah jet tempur generasi kelima, sebuah jet tempur tercanggih di dunia yang bakal membuat Indonesia jadi satu-satunya negara dengan jet tempur generasi kelima di kawasan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga bakal menyaingi Australia yang lebih dulu memiliki jet tempur generasi kelima dari Amerika. Sederhananya, ini akan memperkuat sistem air superiority yang sebelumnya hanya ditopang Su-2730 dan F-16. So, inilah peta kekuatan baru Indonesia yang bisa melesat sebagai kekuatan udara paling diperhitungkan di kawasan. Di tengah situasi keamanan global yang kian menegangkan, pemerintah Republik Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pertahanan termasuk alutsista udara. Dan salah satu terobosan terbesar adalah pesanan 48 pesawat tempur generasi kelima KAAN dari Turki. Di mana baru-baru ini, pembelian tersebut akhirnya dikonfirmasi pada 29 Juli 2025. Seperti dilaporkan oleh media kenamaan dunia Reuters. Kesepakatan ini sendiri memiliki nilai yang fantastis, yakni 10 miliar US dollar. Di mana menurut analisis pertahanan militer dunia, hal itu dinilai akan mengubah peta kekuatan udara Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN. Seperti kita tahu, selama ini TNI AU masih mengandalkan jet-jet seperti F-16 dan Sukhoi Su-2730 yang merupakan generasi 4 dan 4,5. Di mana dengan hadirnya jet generasi 5 akan memuluskan ambisi menguasai udara di kawasan. Sebagai informasi, meski tak secara langsung membuat pesawat generasi 5 unggul dari generasi sebelumnya saat melakukan pertempuran di udara, namun pesawat tempur generasi kelima jelas memiliki teknologi yang lebih maju. Di generasi 5, jet tempur mengusung teknologi siluman atau stealth, radar AESA canggih, dan kemampuan avionik modern. Hingga pertengahan 2025, baru 3 negara yakni Amerika Serikat, China, dan Rusia yang memiliki jet generasi 5 operasional. Misalnya F-22, F-35 Amerika Serikat, Su-57 Rusia, J-20 China. Sedangkan negara lain seperti India, Korea Selatan, Turki masih mengembangkan generasi 5. Nah, dengan Indonesia memiliki jet tempur generasi 5 KAAN, maka Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang mengoperasikan jet semacam ini. Jet tempur KAAN sendiri merupakan hasil rancangan Turki dan merupakan pesawat siluman generasi 5. Pesawat ini baru terbang perdana Februari 2024 dan diproduksi massal mulai 2028. Bicara soal jet tempur ini, secara fisik, KAAN mirip jet tempur generasi 5 papan atas lainnya. Bentang sayap 44 kaki dan panjangnya 66 kaki, atau sekitar 13 x 20 meter, mirip ukuran F-22 Raptor Amerika Serikat. KAAN juga dilengkapi radar AESA dan rangka siluman untuk mengurangi jejak radar, serta menggunakan 2 mesin General Electric F110 atau sama dengan F-16. Soal keunggulan, desain stealth, jet tempur KAAN bakal mengurangi deteksi radar musuh. Didukung radar AESA modern yang memungkinkan jet Gen 5 menguasai ruang udara musuh lebih efektif. Selain itu, menurut spesialis militer Army Recognition, KAAN dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kemampuan super cruise, sensor vision, dan operasi berbasis jaringan. Turkish Aerospace Industries juga menyatakan bahwa KAAN mampu menggunakan seluruh rudal dan amunisi yang diproduksi dalam negeri, baik untuk pertahanan udara maupun serangan ke darat. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai skenario pertempuran. Dalam hal performa, KAAN dibekali kemampuan terbang hingga kecepatan maksimum Mach 1,8, sekitar 2.200 km per jam dengan ketinggian operasional hingga 55.000 kaki. Jet ini juga memiliki batas manuver hingga plus 9G, minus 3,5G, menunjukkan kelincahan dan kemampuan tempurnya yang tinggi dalam situasi dinamis. Sederhananya, jet ini akan jadi salah satu jet tempur terbaik di dunia saat ini.
jadi kekuatan terbaik di ASEAN. Pada akhirnya, dengan keberadaan 48 jet tempur KA generasi 5 bagi Indonesia, hal yang bakal membuat peta kekuatan udara di Asia Tenggara berubah signifikan. Sebelum ini, tidak ada negara ASEAN yang memiliki jet tempur generasi 5. Singapura sebelumnya baru memiliki F-16C D+, dan juga F-15SG, di mana itu merupakan jet tempur generasi 4 dan 4,5. Sebagai catatan, Singapura juga baru memesan 16 jet tempur generasi 5, F-35. Malaysia juga baru memiliki Su-30 MKM, FA-18D Hornet, dan FA-50 Block 20. Sebagai info, FA-50 yang merupakan jet tempur terbaru Malaysia juga belum Gen 5. Sedangkan Thailand belum memiliki rencana untuk jet tempur generasi 5. Jet tertingginya adalah jet JAS 39 Gripen yang merupakan generasi 4,5. Selain itu, Vietnam, Myanmar, dan Filipina, jet tertingginya adalah jet tempur generasi 4 dengan jumlah yang terbatas. So, melihat data tersebut, dengan 48 jet tempur generasi 5 KA, Indonesia akan memiliki jumlah masif jet tempur generasi 5. Ditambah lagi pesanan 42 Rafale generasi 4++, kekuatan Indonesia akan melompat jauh. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam program KF-21 Korea Selatan sebagai calon pesawat Gen 4,5 meski komitmennya dikurangi baru-baru ini. So, secara ringkas, Indonesia menyalip kompetitor ASEAN karena akan segera mempunyai jet generasi 5. Sedangkan negara-negara tetangga masih generasi 4 atau 4,5. Bahkan Singapura yang dahulu unggul karena investasi F-35 pun bakal Indonesia lewati dengan jumlah yang lebih masif. Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan udara teratas di Asia Tenggara dalam jangka menengah. Dengan analisis dari Global Data menggarisbawahi hal ini, diversifikasi armada, dan partisipasi Indonesia dalam banyak program pertahanan, menempatkan Republik Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan dengan kekuatan udara yang tangguh. Menentang dominasi Australia. Selain menguasai kekuatan baru di kawasan ASEAN, penambahan kekuatan besar-besaran yang dilakukan Indonesia, termasuk dengan pembelian Rafale dan jet tempur KA, bakal membuat Indonesia diperhitungkan oleh Australia. Seperti kita tahu, selama ini Australia merupakan kekuatan terbaik di kawasan Asia Selatan atau Pasifik. Australia memiliki kurang lebih 75 jet tempur generasi 5 F-35A Lightning II, dan kurang lebih 24 jet tempur FA-18F Super Hornet yang membuat mereka dominan. Namun, meskipun belum sebanyak Australia, Indonesia kini memiliki teknologi stealth, radar AESA, dan multi-role capability yang setara dengan F-35 milik mereka. Kontrak 48 jet tempur KA juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jet Gen 5 terbanyak kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Australia. So, dengan posisi strategis dan jumlah jet modern bertambah, Indonesia bisa memproyeksikan kekuatan udara dari Natuna hingga Papua. Efek psikologis dan politik regionalnya adalah negara-negara tetangga termasuk Australia kini harus memperhitungkan Indonesia dalam setiap simulasi pertahanan regional. So, dalam hal ini, jika sebelumnya Australia adalah satu-satunya negara di selatan Asia dengan jet tempur generasi kelima, kini Indonesia menantang dominasi itu. Dengan jumlah 48 KA, Indonesia menempatkan diri di kelas atas kekuatan udara Asia Tenggara, sekaligus memberi sinyal bahwa era dominasi sepihak Australia sudah berakhir. Pada akhirnya, dengan pembelian 48 jet tempur KA generasi 5, Indonesia mengambil lompatan besar dalam modernisasi militer udaranya. Secara teknis, Indonesia segera memiliki kemampuan air superiority yang sebelumnya hanya ada pada angkatan udara besar. Jet siluman KA, meski masih menunggu pengiriman bertahap 2028, telah memberi Indonesia keunggulan tersendiri. Ditambah 42 Rafale, Indonesia akan punya puluhan pesawat tempur canggih yang membuat angkatan udaranya diperhitungkan. Langkah ini menandai era baru kekuatan Indonesia di ASEAN. Seperti disimpulkan analis Global Data, diversifikasi alutsista dan kolaborasi teknologi membuat Indonesia menempatkan dirinya sebagai pemain utama di kawasan dengan kekuatan udara yang tangguh. Dan meskipun masih harus menghadapi tantangan anggaran dan implementasi, faktanya Indonesia kini berada di peta kekuatan udara ASEAN teratas. Amerika Serikat dan Turki pun menilai kerjasama ini mengawali era baru dalam pembagian teknologi dan pembangunan basis industri pertahanan Indonesia. Dengan kata lain, dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan menjadi kekuatan udara yang sulit disaingi di wilayahnya.